Gila, FIFA menghukum berat Federasi Sepak Bola Malaysia atas kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. FIFA menjatuhkan hukuman terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia. 꿈 같은 일이지만 꿈을 현실화 만들기 위해서 모두 Malaysia memalsukan dokumen untuk ketujuh pemain warisan kita. Breaking news, Malaysia disangsi oleh FIFA. Apa benda ni weh? Sanksi berat dokumen palsu naturalisasi, Malaysia berdalih dan cari kambing hitam. Seperti yang kita ketahui bersama, baru saja sanksi tegas dijatuhkan FIFA kepada Federasi Sepak Bola Malaysia FAM dan 7 pemain naturalisasi. Komite Disiplin FIFA menyatakan FAM bersalah karena memalsukan dan memanipulasi dokumen agar para pemain dapat memperkuat timnas Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027, termasuk saat menghadapi Vietnam pada 10 Juni 2025. Federasi Sepak Bola Negeri Jiran itu dijatuhi denda 350.000 franc Swiss atau setara 7,3 miliar rupiah. Sementara 7 pemain yang terlibat antara lain Gabriel Arocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, John Irazabal, dan Hector Hefel masing-masing didenda 2.000 franc Swiss atau setara 42 juta rupiah dan dijatuhi larangan bermain selama 12 bulan. Kasus kelayakan mereka untuk membela timnas Malaysia kini dilimpahkan ke Tribunal Sepak Bola FIFA untuk peninjauan lebih lanjut. Sementara FAM sendiri berdalih jika sebelumnya FIFA sendiri sudah cek pemain naturalisasi Malaysia sebelum main. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM, Datuk Wiramod Yusof Haji Mahadi berdalih bahwa FIFA sudah mengecek dokumen pemain naturalisasi timnas Malaysia sebelum bertanding. Hal itu diungkapkan Datuk Wiramod Yusof usai FAM dihukum FIFA akibat dokumen palsu 7 pemain naturalisasi. FAM ingin menekankan bahwa para pemain yang terlibat dan FAM sendiri telah bertindak dengan itikat baik dan dengan transparansi penuh selama proses ini, kata Datuk Wira Yusof. FAM telah mengelola semua dokumentasi dan prosedur terkait secara transparan sesuai pedoman yang ditetapkan. Bahkan FIFA sebelumnya telah meninjau kualifikasi para pemain dan memberikan konfirmasi resmi bahwa mereka memenuhi syarat untuk mewakili Malaysia, ucap Datuk Wira menambahkan. Hukuman ini diputuskan Komisi Disiplin FIFA usai melakukan pendalaman terkait laporan setelah pertandingan Vietnam versus Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni 2025. Skandal besar yang terjadi di Federasi Malaysia cukup menggemparkan. Tak heran jika ada segelintir masyarakat sana yang mengkambing hitamkan PSSI terkait kebocoran informasi asal-usul pemain naturalisasi yang instan dilakukan FAM tersebut. Namun publik ASEAN malah sangat yakin hal ini dipicu oleh pihak Vietnam usai tim 1000 Nguyen tersebut dicukur habis di kandang Harimau Malaya saat kualifikasi Piala Asia beberapa waktu lalu. Ya, pasca kemenangan telak Malaysia atas Vietnam dengan skor 4-0, mencuatlah kecurigaan besar. Dunia maya langsung riuh dengan kabar bahwa timnas Malaysia terancam sanksi dari FIFA dan AFC. Sebab Federasi Sepak Bola Malaysia diduga telah menyalahi aturan dalam proses naturalisasi pemain. Lantas, bagian mana yang dianggap bermasalah? Polemik ini bermula dari munculnya wajah-wajah baru di skuad Harimau Malaya pada kualifikasi Piala Asia 2027 awal Juni lalu. Mengutip CNN Indonesia, ada 7 pemain anyar yang jadi modal Malaysia saat menghadapi Vietnam pada 10 Juni. Federasi mengklaim mayoritas dari mereka punya darah keturunan Malaysia. Proyek ini tak jauh berbeda dengan strategi yang pernah dilakukan Indonesia, yakni menggunakan jalur alih kewarganegaraan demi mendongkrak prestasi internasional. Target Malaysia pun jelas, lolos ke Piala Asia 2027 dengan rekor sempurna, menyapu bersih semua laga kualifikasi. Yang menarik, ke-7 pemain ini berasal dari latar belakang beragam. Ada yang datang dari Amerika Selatan, ada juga dari Eropa. Mereka adalah Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, John Irazabal, Hector Hefel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, dan Imanol Machuca. Dari nama-nama tersebut, Garces, Irazabal, Figueiredo, Holgado, dan Machuca adalah wajah baru, sementara Hefel dan Palmeiro sudah lebih dulu debut. Bahkan, Hector Hefel sempat mencetak gol saat Malaysia menundukkan Nepal di kualifikasi Piala Asia 2027 akhir Maret lalu. Masalahnya, sebagian besar pemain ini langsung dimainkan dan Malaysia mengklaim FIFA sudah memberikan restu. Laga melawan Vietnam pun berakhir di luar dugaan. Tim asuhan Kim Sang-sik dipaksa menyerah 4 gol tanpa balas. Kekalahan telak itu membuat publik Vietnam panas. Mereka mencari kambing hitam dan salah satu yang angkat suara adalah pakar sepak bola Vietnam, Nguyen Quang Huy. Meski bukan mantan pemain profesional, Quang Huy dikenal luas sebagai analis sepak bola yang kerap mengisi media olahraga di Vietnam. Ia menyebut ada banyak kejanggalan di balik performa Malaysia. Menurutnya, beberapa pemain naturalisasi tidak memiliki garis keturunan Malaysia yang jelas. Ia bahkan mencurigai adanya penggunaan dokumen palsu untuk memenuhi syarat FIFA. Kecurigaan itu makin besar karena proses naturalisasi 5 pemain baru Malaysia berjalan sangat cepat. Hanya hitungan bulan, publik Vietnam pun percaya dengan tudingan ini. Mereka mendesak FIFA agar tidak tinggal diam.
Dikutip dari Super Bowl, Kwang Hui bahkan menuduh adanya pemalsuan dokumen, mulai dari identitas orang tua hingga bukti garis keturunan yang bisa membuat FIFA tertipu manipulasi data. Lebih jauh, ia menilai Malaysia mencoba mencari celah dalam regulasi FIFA demi memperkuat skuadnya secara instan. Dan seperti yang telah disampaikan, kini Federasi Sepak Bola Malaysia benar-benar mendapat sanksi tegas langsung dari FIFA. Meski demikian, Malaysia masih memiliki kesempatan untuk ajukan banding dan mendapat waktu hingga 10 hari sejak pengumuman FIFA tersebut dikeluarkan. Roberto Mancini bocorkan kelemahan Arab Saudi, Patrick Kluivert diuntungkan. Roberto Mancini, pelatih berpengalaman asal Italia, ternyata pernah secara gamblang membocorkan kelemahan timnas Arab Saudi dan pernyataan itu kembali ramai dibicarakan jelang duel timnas Indonesia melawan Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Catatan ini bermula usai pertemuan pertama antara kedua tim di matchday perdana grup C babak ketiga kualifikasi ketika Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Hasil tersebut membuat banyak pihak mulai menyoroti kelemahan Green Falcon, sebutan untuk Arab Saudi, dan Mancini kala itu tidak ragu mengungkap fakta sebenarnya. Menurut Mancini, mayoritas pemain lokal Arab Saudi minim menit bermain bersama klub mereka. Hal ini terjadi karena derasnya arus pemain asing berkualitas yang masuk ke Liga Arab Saudi dalam 2 musim terakhir. Bintang-bintang dunia seperti Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, dan Riyad Mahrez membuat kompetisi domestik semakin gemerlap, namun di sisi lain menekan peluang bermain para pemain lokal. Mancini menyebut situasi itu menyebabkan para penggawa Arab Saudi menjadi tamu di liga mereka sendiri dan berdampak langsung pada performa tim nasional. Salah satu contoh yang dia berikan adalah kiper Mohamed Al-Owais. Mancini secara terang-terangan mempertanyakan apakah kiper andalan Al-Hilal itu benar-benar mendapat menit bermain reguler, dan jawabannya adalah tidak. Begitu juga dengan bek Hasan Tambakti serta gelandang muda Musab Al-Juwair. Bahkan ketika Al-Juwair tampil baik melawan Indonesia, Mancini tetap menyoroti bahwa ia bukan pilihan utama di level klub. Mancini menegaskan, hal seperti inilah yang membuat Arab Saudi kurang greget, sering membuang peluang, dan gagal memanfaatkan dominasi permainan mereka. Kini pertanyaan pun muncul, apakah pernyataan Mancini pada 6 September 2024 masih relevan dengan kondisi terkini? Jawabannya, iya. Fakta menunjukkan mayoritas pemain Arab Saudi tetap berstatus cadangan di klub masing-masing. Kiper utama Arab Saudi, Abdurrahman Al-Sanbi, hanyalah pelapis di Al-Ahli. Ia bahkan belum pernah turun di 3 pekan awal Liga Arab Saudi musim 2025-2026 karena kalah bersaing dengan mantan penjaga gawang Chelsea, Edward Mendy. Contoh lain, Mohamed Kano baru tampil 2 kali dengan total 75 menit bermain. Sedangkan gelandang Al-Nassr, Abdullah Al-Khaibari, sejauh ini hanya mencatat 61 menit bermain. Angka-angka ini menjadi bukti nyata bahwa sebagian besar pemain inti Arab Saudi minim pengalaman kompetitif di level klub. Sementara itu, kondisi berbeda terlihat di kubu Indonesia. Hampir semua pemain reguler timnas Garuda bermain konsisten di klub masing-masing. Jay Ezzes bahkan berhasil menggeser kapten Sassuolo Filippo Romagna untuk posisi bek utama. Kevin Dix tampil sebagai pilar Borussia Mönchengladbach, Dean James menjadi andalan di lini belakang Go Ahead Eagles, dan Joey Pelupesi terus dipercaya sebagai gelandang inti di Lommel SK. Di bawah Mister Gawang, Emil Audero tampil reguler bersama Cremonese, sedangkan Calvin Verdonk kini memperkuat LOC Lille dan sudah masuk daftar skuad Liga Eropa. Tidak berhenti di situ, nama-nama seperti Tom Hay dan Eliano Reijnders kini juga menjadi starter rutin di Persib Bandung, sementara Miliano Jonathans yang sempat kesulitan di FC Utrecht mulai mendapatkan menit bermain penting di Jong Utrecht. Rutin bermain memberikan efek positif, terutama pada kepercayaan diri. Bukti itu terlihat jelas pada Nathan Joaon dan Shane Petinama yang kini tampil lebih solid setelah dipercaya menjadi pilihan utama di klub mereka. Situasi ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, jelang bentrok berat kontra Arab Saudi. Laga krusial antara Arab Saudi dan Indonesia akan dimainkan di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada Kamis, 9 Oktober 2025 pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diprediksi bakal berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membidik tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia datang dengan optimisme tinggi, sementara Arab Saudi masih dihantui isu performa yang tidak stabil akibat dominasi pemain asing di liga mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah timnas Indonesia bisa memanfaatkan kelemahan tersebut dan mencuri poin penuh di tanah Arab? Tentu kemenangan demi kemenangan menjadi harapan besar publik tanah air. Pemain asing Super League viral usai berulah di jalan. Insiden mengejutkan datang dari dunia sepak bola tanah air, tepatnya dari Makassar. Bek kiri PSM Makassar, Victor Luis, menjadi sorotan publik bukan karena aksinya di lapangan, melainkan karena ulahnya di jalan raya. Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 September tahun 2025, di kawasan Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Seorang pria berinisial R, berusia 33 tahun,
mengaku menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh pemain asal Brasil tersebut. Kronologi bermula di Jalan Kasuari. Saat itu, mobil minibus berwarna silver yang dikendarai Victor berhenti cukup lama di sebuah pertigaan. R yang berada tepat di belakang sudah mencoba memberi klakson berulang kali agar mobil di depannya segera jalan. Namun, tak ada respons. Karena merasa terhambat, R pun memutuskan menyalip dari sisi kanan. Dari sinilah masalah mulai memanas. Victor disebut tidak terima dengan manuver tersebut. Situasi berubah menjadi aksi salip-menyalip yang berlanjut hingga ke Jalan Cendrawasih. Menurut keterangan R, sempat terjadi beberapa kali saling kejar di jalan. Puncaknya terjadi di sebuah lampu merah. Victor turun dari mobil dan langsung mendatangi R dengan emosi tinggi. Saat cekcok mulut berlangsung, R mengaku sempat mendapat dorongan dan pukulan di bagian pipi kiri. Ia menyebut pipi kirinya dipukul oleh pemain asing tersebut. Tidak berhenti di situ, R bahkan sempat merekam detik-detik kejadian tersebut. Dalam rekaman itu terlihat dirinya didorong, lalu dipukul oleh sosok yang belakangan diketahui adalah pemain asing PSM Makassar. Video ini kemudian tersebar luas di media sosial, menimbulkan gelombang reaksi dari warganet. Banyak yang terkejut karena insiden melibatkan pesepak bola profesional yang seharusnya menjadi panutan, bukan malah membuat keributan di jalan. R juga menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada niat memperpanjang masalah. Ia hanya ingin perjalanan lancar, namun sikap Victor yang dianggap berlebihan membuat peristiwa ini viral. Menurut pengakuannya, insiden berawal ketika Victor berhenti lama di pertigaan Jalan Kasuari. Karena merasa terhambat, R membunyikan klakson, tetapi mobil tidak juga jalan. Ia kemudian memutuskan untuk belok kanan melewati mobil tersebut. R menambahkan bahwa Victor justru mengejarnya kembali dan akhirnya konfrontasi pun pecah. Dari sisi kepolisian, Kapolsek Mariso, Kompol Aris Sumarsono, membenarkan bahwa anggotanya saat ini sedang melakukan penyelidikan. Meski demikian, hingga berita ini disampaikan, korban R belum secara resmi melapor ke pihak berwajib. Aris menyampaikan bahwa anggota masih melakukan pengumpulan bahan keterangan di lokasi kejadian. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, apakah kasus akan berlanjut ke ranah hukum atau justru selesai lewat mediasi? Dari perspektif olahraga, kejadian ini tentu merugikan citra klub PSM Makassar. Victor Luis sejatinya dikenal sebagai salah satu bek kiri andalan Juku Eja, yang diharapkan bisa memberi kontribusi besar di kompetisi Liga Super Indonesia musim ini. Namun, insiden di luar lapangan ini bisa saja berdampak pada psikologinya maupun hubungan dengan supporter. Klub pun kemungkinan besar akan diminta memberi klarifikasi resmi terkait sikap pemain asingnya tersebut. Jika dilihat dari tren sepak bola profesional, banyak kasus serupa di mana pemain terkena sorotan bukan karena performa di lapangan, melainkan perilaku pribadi di luar pertandingan. Ini menjadi catatan penting bahwa tanggung jawab seorang pemain bukan hanya soal skill, tetapi juga sikap. Apalagi, kejadian seperti ini cepat sekali menyebar melalui media sosial dan publik menuntut klarifikasi serta sanksi bila memang terbukti bersalah. Insiden Victor Luis menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan pemain asing di Liga Indonesia. Walaupun masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada laporan resmi, tekanan publik sudah cukup besar. Apakah kasus ini akan berakhir damai atau berujung hukuman masih harus ditunggu. Satu hal yang pasti, publik ini lebih menyoroti tingkah laku pemain Juku Eja di luar lapangan ketimbang performanya di dalam pertandingan. Irak minta satu uji coba lagi demi tumbangkan kekuatan baru Timnas Indonesia. Timnas Irak tengah bersiap menghadapi tantangan besar pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tergabung di grup B bersama Timnas Indonesia dan Arab Saudi. Persaingan ini diprediksi berlangsung ketat karena hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia tahun depan. Jadwal pertandingan sudah ditentukan. Irak akan lebih dulu menghadapi Timnas Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat di Jeddah. Setelah itu, 3 hari berselang, giliran tuan rumah Arab Saudi yang menunggu. Dengan waktu persiapan yang kini tinggal 16 hari, publik Irak memberi perhatian penuh terhadap kesiapan skuad berjuluk Singa Mesopotamia tersebut. Salah satu masukan datang dari ex-pemain Timnas Irak, Ahmed Khudair. Ia menilai persiapan terakhir Irak masih membutuhkan satu laga uji coba tambahan. Menurutnya, meski pemusatan latihan domestik dan beberapa laga internal sudah dilakukan, sebuah pertandingan pemanasan melawan klub atau tim lain akan memberi gambaran yang lebih jelas kepada pelatih Graham Arnold terkait kesiapan para pemain. Khudair menilai pengalaman pertandingan sebelum terjun ke laga resmi sangat penting. Ia menekankan bahwa meskipun fisik para pemain meningkat, keharmonisan tim dan penerapan taktik hanya bisa teruji lewat pertandingan sesungguhnya. Menurutnya, metode latihan terbaru yang diterapkan Arnold mengharuskan pemain menjalani laga nyata di lapangan agar bisa melihat hasil secara langsung. Irak, kata dia, memerlukan semua bintang dan pemain inti dalam kondisi fisik serta mental terbaik pada bulan depan. Persiapan Irak sejatinya tidak main-main. Belum lama ini mereka mengikuti Piala Raja Thailand 2025. Dalam turnamen tersebut, Irak tampil sebagai juara setelah menang 2-1 atas Hong Kong dan menang 1-0 atas tuan rumah Thailand.
Hasil itu memberi modal penting bagi Aiman Hussein dan kawan-kawan untuk menatap grup B dengan percaya diri. Di bawah kendali Graham Arnold, Irak sudah memainkan 4 pertandingan. Hasilnya 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Catatan tersebut cukup positif, namun masih ada pekerjaan rumah soal harmonisasi permainan. Arnold disebut sudah berhasil meningkatkan kondisi fisik tim, tetapi pola permainan baru butuh lebih banyak jam terbang agar benar-benar menyatu. Dalam pandangan Khudair, persoalan juga ada di sektor bek kanan. Ia menilai Sherko Karim, yang aslinya berposisi sayap menyerang, bisa saja dimainkan sebagai bek kanan untuk membantu menghubungkan serangan dan pertahanan. Namun ia menekankan posisi tersebut membutuhkan kualitas khusus yang tidak semua pemain bisa penuhi. Karena itu, Hussein Ali dianggap lebih layak menempati posisi itu. Hussein Ali sendiri baru saja memperkuat Pogoń Szczecin di Liga Polandia dengan kontrak 3 tahun plus opsi perpanjangan 1 musim. Kehadirannya dinilai memberi angin segar, apalagi ia dinilai sebagai bek kanan terbaik di antara rekan-rekannya saat ini. Kombinasi antara pengalaman Sherko Karim dan kualitas murni Hussein Ali diprediksi bakal menjadi bahan pertimbangan penting bagi Arnold dalam meracik strategi. Konteks ini membuat pertandingan melawan timnas Indonesia menjadi sangat krusial. Garuda saat ini dikenal sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara dengan materi pemain yang semakin dalam berkat program naturalisasi dan performa konsisten di level klub. Irak menyadari tanpa persiapan maksimal, mereka bisa kesulitan menghadapi kejutan dari Indonesia. Persaingan di grup B diperkirakan berlangsung sengit hingga menit terakhir. Arab Saudi sebagai tuan rumah tentu menjadi favorit, sementara Irak ingin mempertahankan reputasi sebagai salah satu tim kuat Asia Barat. Namun, kehadiran Indonesia sebagai penantang baru membuat jalannya persaingan lebih sulit diprediksi. 1 laga uji coba tambahan sebelum bertanding jelas bisa membantu Irak menemukan keseimbangan tim yang mereka butuhkan. Kini publik menunggu keputusan Graham Arnold. Apakah ia akan mengakomodasi saran dari mantan pemain timnas Irak dengan menambah 1 laga uji coba? Atau memilih memaksimalkan pemusatan latihan yang sudah dijalankan? Apapun pilihannya, waktu persiapan yang semakin singkat akan menjadi ujian nyata bagi singa Mesopotamia sebelum mereka terjun menghadapi Indonesia pada pertengahan Oktober nanti. Kondisi menyedihkan kapten timnas viral bikin perbincangan publik. Kondisi Evan Dimas kembali jadi sorotan besar publik sepak bola nasional. Sebuah foto yang beredar luas di media sosial memperlihatkan mantan kapten timnas Indonesia itu dalam situasi yang cukup mengundang keprihatinan. Foto tersebut viral dalam waktu singkat dan langsung memicu diskusi panjang di kalangan netizen. Mereka menilai apa yang terlihat sekarang sangat berbeda dengan sosok Evan Dimas yang dulu begitu populer sebagai bintang lapangan. Siapa yang tak mengenal nama Evan Dimas? Pada era tahun 2019, dia menjadi salah satu ikon timnas Indonesia. Sebagai kapten, Evan berhasil memimpin skuad Garuda Muda menjuarai Piala AFF U19. Saat itu, timnas dilatih oleh Indras Jafri dan generasi tersebut dianggap sebagai salah satu titik kebangkitan sepak bola Indonesia. Kemampuan Evan sebagai gelandang serang dipuji banyak pihak. Visi bermain, akurasi umpan, dan kepemimpinannya di lapangan menjadikannya pemain yang berbeda dibandingkan rekan-rekan seangkatannya. Selain di level timnas, Evan juga menorehkan prestasi di Liga 1. Karier profesionalnya dimulai bersama Bhayangkara FC pada tahun 2014. Bersama klub itu, ia berkembang pesat hingga akhirnya dipercaya membela sejumlah tim papan atas Indonesia. Dari Bhayangkara, Evan sempat memperkuat Arema FC, Persebaya Surabaya, hingga Persija Jakarta. Dengan catatan prestasi itu, banyak pihak yang menilai Evan adalah salah satu gelandang lokal terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Namun, kondisi yang muncul dalam foto viral baru-baru ini jauh berbeda dengan gambaran kejayaannya di masa lalu. Dalam foto tersebut, Evan terlihat tampil santai mengenakan sarung sambil merokok. Potret itu kemudian menuai berbagai komentar bernada kecewa. Sejumlah netizen menyampaikan bahwa tidak seharusnya foto seperti itu dipublikasikan. Ada juga yang menyebut bahwa inilah gambaran nyata pemain lokal Indonesia saat muda bersinar terang, tetapi ketika usia matang justru menghilang. Netizen lain menilai mental menjadi kendala utama dengan mengingatkan pernyataan Evan Dimas yang pernah menolak bermain karena klub-klub lebih memprioritaskan pemain asing. Dan hal itu dianggap bukti jiwa juangnya kurang. Karier Evan Dimas sejatinya berawal dengan fondasi yang kuat. Ia memulai perjalanan sepak bolanya pada tahun 2010 di sebuah sekolah sepak bola di Surabaya. Pada usia 15 tahun, ia sudah menembus tim remaja Persebaya. Dari situ, bakatnya terus diasah hingga ia jadi andalan timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Prestasinya bahkan sempat menembus panggung internasional. Tahun 2012, Evan mengikuti Nike Academy, sebuah program global yang diikuti pemain muda dari seluruh dunia. Ia juga sempat menjalani pengalaman berlatih di Spanyol, termasuk kesempatan langka melihat fasilitas latihan FC Barcelona. Semua rekam jejak itu membuat publik semakin heran melihat kondisi Evan sekarang. Dari seorang kapten yang memimpin timnas juara, hingga ikon gelandang modern yang disegani, kini ia justru viral karena potret di luar lapangan. Bagi sebagian orang, hal ini adalah cerminan masalah regenerasi pemain lokal.
Banyak talenta berbakat yang bersinar di usia muda, tetapi gagal mempertahankan performa saat memasuki usia matang. Faktor mental, konsistensi, serta persaingan dengan pemain asing menjadi isu yang kembali mencuat lewat kasus Evan. Saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Evan Dimas terkait foto viral tersebut. Namun jelas, diskusi publik sudah berjalan luas dan menimbulkan pertanyaan serius. Apakah karir Evan benar-benar sudah berakhir, atau masih ada peluang baginya untuk kembali ke lapangan? Publik sepak bola Indonesia tentu masih berharap Evan mampu bangkit, mengingat catatan prestasinya pernah jadi bagian penting dalam perjalanan timnas Garuda. Patrick Kluivert kesulitan pilih salah satu dari 4 pemain bek kiri timnas Indonesia. Persaingan di pos bek kiri timnas Indonesia sedang mencapai titik panas. Di bawah era baru asuhan Patrick Kluivert, skuad Garuda justru menghadapi kemewahan yang sebelumnya tidak pernah ada. Jika dulu mencari bek kiri berkualitas terasa sulit, kini sang pelatih harus pusing menentukan pilihan karena stok yang melimpah. Ada 4 nama yang sama-sama kuat, sama-sama berpeluang, dan semuanya punya kelebihan tersendiri. Patrick Kluivert datang dengan reputasi besar dari Eropa. Tugas utamanya adalah meningkatkan kualitas skuad Garuda agar bisa bersaing di level lebih tinggi. Menariknya, salah satu tantangan justru datang di lini belakang, khususnya bek kiri. Kini, posisi tersebut diperebutkan oleh 4 pemain yang tampil di kompetisi elit dunia, mulai dari Ligue 1 Prancis, Liga Belanda, hingga kompetisi papan atas Asia. Situasi ini menjadikan persaingan bek kiri sebagai salah satu yang paling ketat dalam sejarah modern timnas Indonesia. Nama pertama tentu saja Calvin Verdong. Bermain di Ligue 1 Prancis, salah satu dari 5 liga top Eropa, otomatis membuatnya jadi kandidat terkuat. Verdong dikenal memiliki paket lengkap, pengalaman di level tertinggi, ketenangan luar biasa saat bertahan, serta kemampuan teknik yang memungkinkan dirinya membantu serangan dari lini belakang. Kehadirannya bukan hanya memberi kualitas, tetapi juga membawa aura pemain besar yang sudah terbiasa menghadapi lawan berkelas dunia. Tidak heran jika ia menjadi opsi utama yang kini ada di benak Patrick Kluivert. Namun ada Shane Petinama, sosok yang lebih dulu menguasai sisi kiri pertahanan Garuda. Sebelum hadirnya pesaing baru, Shane adalah bek kiri andalan yang selalu dipanggil untuk pertandingan-pertandingan penting. Meski sempat kesulitan ketika pindah ke Belgia, kini ia bangkit dan bermain reguler bersama Buriram United, salah satu raksasa Asia di Liga Thailand. Shane dikenal memiliki stamina luar biasa, daya jelajah tinggi, serta kontribusi ofensif yang konsisten. Ia adalah pilihan aman yang sudah teruji dan punya chemistry baik dengan skuad Garuda. Nama berikutnya adalah Nathan Joaon. Pemain yang sempat meredup di Swansea City ini akhirnya memutuskan kembali ke Belanda. Bergabung dengan Willem II, Nathan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Hal ini membantu dirinya mengembalikan match fitness yang sempat hilang. Kepercayaan diri mulai pulih dan performanya kembali stabil. Nathan menawarkan kombinasi gaya Eropa yang solid dengan kemampuan menjaga tempo permainan. Meski belum sebersinar Verdong atau Petinama, ia jelas masih kandidat serius yang bisa jadi opsi rotasi. Lalu ada kejutan bernama Dean James. Ai disebut sebagai kuda hitam yang siap mengganggu dominasi nama-nama senior. Baru-baru ini, Dean tampil memukau bersama Go Ahead Eagles di Liga Belanda. Dalam derby bergengsi melawan PSV Zwolle, ia meraih predikat Man of the Match. Bermain sebagai bek kiri, Dean berhasil mematikan pergerakan lawan dan menjadi kunci kemenangan timnya. Clean sheet yang dicatatkan semakin menegaskan kualitasnya. Performanya yang terus menanjak menjadikan Dean ancaman nyata untuk menggeser posisi para pesaing. Dari keempat nama ini, Patrick Kluivert benar-benar menghadapi dilema mewah. Memilih satu di antara 4 bek kiri bukan perkara mudah. Di satu sisi, ada pengalaman dan kualitas Eropa dari Calvin Verdong. Di sisi lain, ada konsistensi dan loyalitas Shane Petinama. Nathan Joaon menawarkan opsi fleksibel dengan gaya bertahan khas Belanda. Sementara Dean James muncul dengan kejutan segar yang bisa memberi warna baru di sisi kiri pertahanan Garuda. Persaingan ini menunjukkan betapa dalamnya skuad timnas Indonesia saat ini. Keberhasilan program pemain keturunan terlihat jelas karena kini Garuda punya kedalaman skuad yang bahkan bisa dibandingkan dengan tim-tim besar Asia. Publik tentu menunggu siapa yang akan dipilih Patrick Kluivert untuk mengisi pos krusial tersebut dalam laga-laga resmi mendatang. Yang pasti, siapapun yang akhirnya dipasang sebagai starter, timnas Indonesia tidak lagi kekurangan di posisi bek kiri. Justru kini, pilihan terlalu banyak dan hanya pemain yang paling siap yang akan mendapat kepercayaan penuh dari sang pelatih. Persija ikhlas Rizky Ridho hengkang ke klub Malaysia. Kabar mengejutkan datang dari Persija Jakarta. Sang kapten sekaligus andalan lini belakang, Rizky Ridho, dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar. Perbincangan mengenai masa depannya kini jadi bahan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Nama Ridho terus dikaitkan dengan sejumlah klub dan yang paling serius disebut adalah salah satu tim asal Malaysia, Terengganu FC. Jika benar terjadi, maka sang bek akan resmi berstatus abroad, mengikuti jejak para pemain Indonesia lain yang lebih dulu merantau. Ridho sendiri masih terikat kontrak bersama Macan Kemayoran.
Perjanjiannya berdurasi 3 tahun sejak musim 2023 dan akan berakhir pada penghujung Super League 2025 hingga 2026. Artinya, jika hengkang sebelum kontrak selesai, ada kemungkinan terjadi kesepakatan transfer antara Persija dan klub peminat. Situasi ini tentu menjadi sorotan karena Ridho bukan pemain biasa. Ia adalah sosok kapten yang menjadi simbol sekaligus pemimpin di ruang ganti tim ibu kota. Pelatih Persija Mauricio Souza akhirnya angkat bicara soal isu kepindahan ini. Dalam keterangannya kepada awak media pada hari Kamis tanggal 25 September 2025, Souza menegaskan tidak akan menghalangi keputusan pemainnya. Sang pelatih menyebut yang terpenting adalah kebahagiaan Ridho. Jika sang kapten memang ingin keluar dari Indonesia untuk melanjutkan karier, maka dirinya akan memberi dukungan penuh. Souza bahkan menambahkan bahwa dalam sepak bola, tidak ada satupun pemain yang tidak bisa digantikan. Sikap ikhlas dan terbuka ini memperlihatkan profesionalitas sang pelatih asal Brasil. Isu ini semakin ramai setelah sejumlah jurnalis Malaysia ikut memberikan sinyal kuat mengenai kepindahan Ridho. Salah satunya adalah Zulhelmi Zainal Azam, jurnalis ternama yang melalui akun X miliknya berani menyinggung kemungkinan transfer tersebut. Cuitannya cukup berani, menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan ada skema peminjaman pemain dan menegaskan bahwa Rizky Ridho bisa bergabung dengan Terengganu FC di masa depan. Sontak, pernyataan ini memicu diskusi luas di media sosial baik di Indonesia maupun di Malaysia. Tidak hanya itu, media olahraga pala tahu bola bahkan sudah mengusulkan skema pertukaran pemain. Mereka menyebutkan nama Diego Landis, bek yang bisa dilepas Terengganu untuk membuka jalan mendatangkan Rizky Ridho. Skema seperti ini cukup menarik karena jarang terjadi dalam transfer pemain asal Indonesia. Jika terrealisasi, maka Ridho tidak hanya sekadar menjadi tambahan kekuatan di lini belakang Terengganu, tetapi juga membuka pintu kerja sama baru antara klub Malaysia dan Indonesia. Di sisi lain, rumor kepindahan ini sejalan dengan pernyataan Rizky Ridho sendiri beberapa waktu lalu. Sang pemain memang sudah secara terbuka mengaku ingin berkarier di luar negeri. Ia menyebut ingin mencoba tantangan baru, berstatus abroad, dan menguji kemampuannya di level kompetisi yang berbeda. Dengan usia yang masih relatif muda, keputusan ini dianggap tepat untuk mengasah pengalaman sekaligus meningkatkan nilai jualnya sebagai seorang bek modern. Jika benar hijrah ke Malaysia, maka Rizky Ridho akan mengikuti jejak sejumlah pemain Indonesia lain yang sudah lebih dulu berkarier di sana. Kita bisa mengingat nama-nama seperti Sadil Ramdhani dan beberapa pemain lain yang sukses meniti karier di Liga Super Malaysia. Kompetisi di negeri jiran itu memang kerap menjadi batu loncatan bagi pemain Asia Tenggara untuk berkembang lebih jauh. Kini, publik hanya menunggu kabar resmi dari Persija Jakarta maupun Terengganu FC. Apakah transfer ini akan terrealisasi dalam waktu dekat ataukah sekadar rumor yang terus bergulir? Yang jelas, tanda-tandanya semakin menguat, apalagi dengan sikap ikhlas yang sudah ditunjukkan oleh pelatih Mauricio Souza. Jika benar terjadi, kepindahan ini bisa menjadi salah satu momen besar bagi perjalanan karier Rizky Ridho, sekaligus meninggalkan catatan tersendiri bagi Persija Jakarta yang akan ditinggal sang kapten. Mencuat kabar terbaru Marcelino Ferdinand tak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga di ronde 4. Marcelino Ferdinand dipastikan tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 9 hingga 12 Oktober 2025. Keputusan ini langsung memunculkan pertanyaan publik karena Marcelino dikenal sebagai salah satu motor serangan timnas Garuda dalam 2 fase sebelumnya. Penyebab absennya pemain berusia 21 tahun ini adalah cedera yang belum pulih. Saat ini ia tengah fokus menjalani pemulihan dan setiap hari berlatih di lapangan ABC Senayan, Jakarta. Meski absen di laga besar ini, perjalanan Marcelino di babak kedua dan ketiga kualifikasi dianggap luar biasa. Salah satu momen terbaiknya adalah saat mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi pada tahun lalu yang membuat namanya semakin menonjol di skuad asuhan Shin Tae-yong. Seorang pengamat sepak bola tanah air menegaskan bahwa Marcelino Ferdinand saat ini sedang dalam proses pemulihan. Pengamat tersebut juga menambahkan harapan agar sang pemain cepat sembuh. Ia menilai meski tidak tampil melawan Arab Saudi maupun Irak, kontribusi Marcelino di fase sebelumnya sudah menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang andalan. Dukungan publik untuk kesembuhan Marcelino terus mengalir di media sosial, mengingat banyak fans menaruh harapan tinggi pada sang pemain yang sejak muda sudah jadi idola. Selain faktor cedera, Marcelino juga belum mendapatkan menit bermain reguler bersama klubnya musim ini. Terakhir kali ia tampil adalah saat memperkuat Oxford United melawan Liga Indonesia All-Star di ajang Piala Presiden 2025 pada bulan Juli. Setelah itu, kondisi fisiknya tak stabil sehingga ia kerap keluar masuk ruang perawatan. Situasi ini membuatnya kemudian dipinjamkan ke klub Slovakia, AS Trencin, pada Sabtu 6 September 2025. Namun hingga kini, Marcelino belum pernah tampil membela klub barunya tersebut. Salah satu hambatan adalah izin kerja yang belum juga rampung, di samping kondisinya yang belum sepenuhnya bugar. Meski absen pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan berarti perjalanan Marcelino di timnas Indonesia berakhir.
Dengan usia yang masih muda, karirnya masih panjang dan potensinya bisa terus berkembang. Sang gelandang masih bisa jadi bagian penting timnas Indonesia di masa depan, terutama bila skuad Garuda harus melakoni babak playoff antar konfederasi menuju Piala Dunia. Selain itu, tenaga Marcelino juga sangat dibutuhkan dalam ajang Piala AFF 2026 maupun Piala Asia 2027. Keputusan Kluivert kali ini lebih menekankan kondisi fisik sang pemain ketimbang performanya di lapangan, sehingga absensi Marcelino bersifat sementara. Tak hanya Marcelino, timnas Indonesia juga kehilangan Ivar Jenner karena masalah cedera. Gelandang yang juga berusia 21 tahun itu mendadak tidak masuk dalam daftar susunan pemain Jong Utrecht saat menghadapi SC Cambuur di lanjutan Liga 2 Belanda musim 2025-2026 pada Selasa, 23 September 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Kehilangan dua gelandang muda potensial sekaligus tentu menjadi pukulan bagi Patrick Kluivert dalam menyiapkan tim menghadapi laga berat melawan Arab Saudi dan Irak. Resmi masuk skuad LOSC Lille, Calvin Verdonk siap catatkan sejarah di Liga Eropa. Calvin Verdonk akhirnya resmi mencatatkan debut bersejarahnya di ajang Liga Eropa bersama LOSC Lille. Bek kiri berusia 28 tahun itu diturunkan saat timnya menjamu wakil Norwegia, SK Brann di Stade Pierre-Mauroy, Prancis pada Kamis malam, 25 September 2025 pukul 23:45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan yang sejak awal sudah dinantikan publik Indonesia ini benar-benar menjadi momen emosional bagi sang pemain. Setelah sekian lama hanya merasakan babak kualifikasi, kini ia akhirnya tampil di fase utama Liga Eropa, sebuah langkah besar dalam perjalanan kariernya. Usai laga, sorotan publik sepak bola Indonesia benar-benar tertuju pada Verdonk. Ia tampil penuh percaya diri menempati sektor kiri pertahanan, meski sebelumnya sempat diragukan karena statusnya sebagai pemain anyar di skuad Lille. Absennya Romain Perrault akibat cedera membuat posisi tersebut terbuka lebar dan kesempatan itu dimaksimalkan dengan baik oleh Verdonk. Dalam sejumlah situasi, ia berhasil mematahkan serangan lawan, sekaligus membantu transisi tim saat membangun serangan balik. Bagi penonton Indonesia, setiap sentuhannya di lapangan menjadi bukti nyata bahwa pemain naturalisasi bisa bersaing di level kompetisi Eropa. Pelatih Bruno Genesio pun tidak ragu memberikan apresiasi. Dalam keterangannya setelah laga, ia menegaskan bahwa dirinya cukup puas dengan performa sang bek kiri. Menurut Genesio, meski Perrault dan Andre sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan, pertandingan melawan SK Brann datang terlalu cepat bagi keduanya. Karena itu, ia harus mempercayakan posisi bek kiri pada Verdonk dan hasilnya cukup memuaskan. Saya senang Calvin bisa tampil disiplin dan bekerja keras sepanjang pertandingan. Ia memberikan keseimbangan di sisi kiri dan membuktikan siap membantu tim di level Eropa, ujar Genesio. Debut ini menjadi pengalaman berharga sekaligus sejarah pribadi bagi Verdonk. Ia kini resmi menorehkan namanya dalam daftar pemain Indonesia yang pernah merasakan atmosfer kompetisi besar Eropa. Sebelum laga ini, Verdonk hanya sebatas tampil di babak kualifikasi, namun belum pernah benar-benar merasakan intensitas persaingan di fase grup. Kini, ia bisa pulang dengan kepala tegak, membawa pengalaman baru yang bukan hanya membanggakan dirinya, tetapi juga publik sepak bola Indonesia. Lille sendiri tetap tampil sebagai favorit di laga ini. Namun Genesio tak henti-hentinya mengingatkan bahwa status unggulan tidak boleh membuat skuadnya lengah. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ia menegaskan bahwa target utama tim adalah lolos dari babak penyisihan grup. Ia menyebutkan bahwa jalan yang harus dilalui tidak akan mudah, bahkan melawan tim seperti SK Brann sekalipun. Kesalahan terbesar yang bisa kami lakukan adalah merasa cukup hanya karena pengalaman tampil di Liga Champions musim lalu. Liga Eropa tetap menuntut kerja keras, fokus, dan konsistensi tinggi, kata Genesio mengingatkan para pemainnya. Penampilan Calvin Verdonk di laga ini pun menjadi bahan pembicaraan bukan hanya di Prancis, tetapi juga di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Publik Garuda menaruh harapan besar agar penampilan di Eropa bisa menjadi pemicu semangat baru ketika dirinya kembali membela timnas Indonesia. Dengan usia yang masih produktif, Verdonk memiliki jalan panjang untuk terus berkembang. Pengalaman menghadapi atmosfer kompetitif seperti Liga Eropa diyakini akan membuatnya lebih matang, baik secara teknis maupun mental. Bagi timnas Indonesia, keberhasilan seorang pemain tampil di level seperti ini tentu membawa dampak positif. Ia bisa menjadi inspirasi bagi pemain lain untuk terus bekerja keras menembus panggung Eropa. Publik Indonesia kini semakin yakin bahwa pemain naturalisasi, ketika diberi kesempatan dan ruang berkembang, bisa bersaing di liga besar Eropa. Momen debut Calvin Verdonk di Stade Pierre-Mauroy ini bukan hanya catatan statistik, melainkan sebuah tonggak sejarah kecil dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Sorotan kamera, riuh penonton, serta atmosfer kompetisi Eropa benar-benar menjadi panggung yang menegaskan kapasitasnya sebagai bek kiri tangguh. Dan bagi Verdonk sendiri, perjalanan masih panjang, tapi debut di Liga Eropa sudah menjadi langkah besar yang mempertegas eksistensinya, baik di level klub maupun di pentas internasional.